Nah, sekarang ada kata sambutan dari Ketua Program Studi Sistem Komputer, Pak Bapak Jimmy Lokito. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, thank you Irfan, thank you Christabel. Pertama-tama terima kasih buat para tamu undangan yang sudah hadir, untuk rekan-rekan dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa join di acara rangkaian Dies Natalis Fakultas Teknik yang ke-56, terutama di acara webinar Program Studi Sistem Komputer. Terima kasih juga untuk Pak Joseph yang sudah meluangkan waktunya sebagai pembicara kita. Jadi, Pak Joseph akan berbagi tentang apa sih yang didalami dan bagian dari pekerjaannya. Nah, nanti teman-teman boleh tanya ke Ko Joseph gitu ya, apa aja yang kira-kira nih mau pengen tahu lebih dalam lagi gitu. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti webinar ini. Semoga webinar ini dapat memberikan penambahan ilmu buat kita semua. Oke, terima kasih. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan pada Christabel dan Irfan. Terima kasih Pak Jimmy atas kata sambutannya. Nah, sebelum kita mulai acara inti webinarnya, aku sama Irfan mau ngenalin dulu nih CV dari Pak Joseph Sanjaya STMkom. Jadi Pak Joseph Sanjaya ini adalah salah satu alumni sistem komputer. Sekarang Pak Joseph Sanjaya bekerja sebagai senior Android developer di PT Solusi Finansialku Indonesia. Untuk skillnya, Pak Joseph Sanjaya ini memiliki skill di Android Studio, Firebase, Object-Oriented Programming, Functional Programming, Kotlin, Java, dan Software Architect. Untuk language-nya, dia menguasai 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, di sini ada riwayat pendidikan dari Bapak Joseph, dari beliau. Beliau pernah berkuliah di Maranatha Christian University dari tahun 2019 sampai 2020, mendapatkan Master Degree Computer Science Big Data Analysis. Kemudian dapat gelar juga Bachelor Degree di Computer Engineering. Kemudian ada beberapa proyek yang sama ada yang sudah juga di FinAdmin, Zip for Zotero, kemudian ada teman makan, terus sekarang lagi bekerja di Bridge Simulation for Jembatanku Project di PT Langgeng Cipta Solusi. Kemudian ada Mobile Canvasser, Mobile Banking Business. Oke. Untuk pengalaman kerjanya, seperti yang tadi disebutkan, sekarang Pak Joseph bekerja sebagai senior Android developer dari tahun Desember 2019 sampai saat ini. Sebelumnya pernah menjadi Android developer juga di PT Solusi Finansialku Indonesia dari November 2019 sampai Desember 2019. Nah, sebelum itu Pak Joseph juga pernah menjadi full stack developer di PT BPRKS pada Februari 2019 sampai November 2019. Sebelumnya lagi, ia juga pernah menjadi freelance software engineer dari Februari 2017 sampai Oktober 2019. Nah, Pak Joseph ini juga mendapat beberapa penghargaan, salah satunya Best Graduate of Master Degree in IT Faculty, mendapatkan predikat summa cum laude. Yang kedua ada juga Best Graduate of Engineering Faculty dan mendapatkan predikat magna cum laude. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke inti acara kita, yaitu pemaparan materi webinar software Architecture Principle for Developing Enterprise Android Apps oleh Bapak Joseph Sanjaya, STMkom. Tempat dan waktu kepada Bapak Joseph Sanjaya, saya persilakan. Oke, suara saya masuk ya? Masuk. Masuk. Oke, saya izin share screen ya. Apakah kelihatan? Betul, Pak. Oke. Oke, jadi sekarang saya akan membawakan tentang software arsitektur, principles dalam mendevelopment enterprise Android apps.
Saya perkenalan diri dikit, saya tuh Joseph Sanjaya dari alumni Siskom. Gitu. Kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama itu software arsitektur. Saat kita mendengar software arsitektur itu apa sih sebenarnya? Kalau misalnya software arsitektur itu sebenarnya lebih kayak internal quality dari si program kita gitu. Nah, kenapa kita butuh ini sih? Pertama kali itu, seperti yang kita tahu bahwa software itu sebenarnya sebuah art. Kenapa kita sebut art? Sama seperti seni, software itu bisa berbeda-beda setiap orangnya. Setiap perusahaan, setiap orang bisa membuat program yang berbeda-beda seperti itu. Tetapi seperti yang kita tahu, kalau misalnya too much freedom bisa menyebabkan chaos dalam program kita. Makanya kenapa dibutuhkan satu prinsipal sebagai guiding lines untuk melakukan desain dan handling evolution dari si program kita itu sendiri. Nah, untuk arsitektur itu sendiri sebenarnya tricky subject. Kenapa tricky subject disebut tricky subject? Misalnya sekarang saya contohkan, misalnya saya sebagai user. Oke, share saya, benar gak ya? Sorry. Bentar ya. Mana sih? Sorry, udah kelihatan belum screen-nya? Oke, nah udah. Nah udah ya, sorry. Ya, lebih Maaf, baik. tadi terbalik kayaknya. Tadi terbalik ya, maaf. Jadi gitu, tadi jawab lagi, misalnya arsitektur itu kenapa kita sebut tricky subject. Misalnya kita ambil contoh, kita sebagai customer suatu program misalnya. Misalnya kita sebutkan, misalnya aplikasi Gojek. Kita sebagai user atau customer itu tidak bisa melihat bahwa kualitas internal suatu program itu bagus secara langsung gitu. Yang kita bisa nilai itu misalnya dari UI-nya atau misalnya fungsionalnya, apakah si software itu mendeliver apa yang kita butuhkan atau tidak gitu, seperti itu kan. Jadi kalau misalnya kita bagi dua software, bagaimana kita menilai suatu software quality itu, kalau misalnya ada dua, yaitu satu internal dan eksternal gitu. Kenapa disebut tricky? Karena itu ini tuh merupakan yang berbeda gitu. Misalnya user cuma bisa menilai di bidang eksternalnya, di bidang user interface, dan misalnya dari fungsionalnya dan sebagainya gitu. Kalau internal kan mereka tidak bisa nilai, yang bisa nilai itu sesama developer gitu. Tapi dari sini kita akan bahas kenapa sebenarnya software arsitektur yang buruk pun bisa berefek ke user juga gitu. Yang pertama kali yang saya buat di bawah, software itu saat kita melakukan software development life cycle itu bisa ada yang disebutnya craft. Craft itu seperti technical debt. Kalau misalnya kita menggunakan arsitektur yang buruk, craft dan technical debt ini tuh bakal semakin menumpuk dan menyebabkan perubahan fitur dan penambahan fitur itu membutuhkan waktu yang lebih lama dan memungkinkan untuk memunculkan bug. Dan ini kan bisa berefek secara langsung kepada user. Ini selanjutnya saya akan menunjukkan salah satu grafiknya yang menunjukkan hal itu. Nah, bisa dilihat di gambar belah kiri. Itu tuh misalnya kita lihat di atas. Ya, kalau misalnya kita tidak mengutamakan internal quality yaitu arsitektur, kita bisa membuild yang disebutnya craft tadi. Dan craft itu membutuhkan extra time dan effort sehingga menambahkan cost untuk perusahaan ketika pada proses development life cycle itu. Jika dibedakan dengan yang bawah itu tanpa ada craft sama sekali, itu tuh development dan deliverance fitur itu jauh lebih cepat gitu. Otomatis kan di sini berefek secara langsung ke user. User dapat bisa langsung menerima fitur baru dengan cepat. Terus misalnya kalau ada bug lebih cepat ditangani dan sebagainya gitu. Itu juga sangat berefek. Jadi kalau misalnya kalian sebagai user Android misalnya ada aplikasi Android yang constantly update gitu. Oh, misalnya baru juga update kok update lagi gitu ya. Itu tuh berarti ada dua kemungkinan, antara misalnya dia punya testing framework yang buruk sehingga banyak bug yang bisa sampai tembus ke production, atau misalnya emang mereka geraknya cepat banget gitu ketika ada sesuatu fitur yang baru atau fitur yang baru mereka dengan cepat di deliverance ke user gitu. Nah, itu berarti mereka memiliki arsitektur yang bagus gitu di situ. Nah, kalau misalnya kita harus memperbaiki dulu konsep dari si quality and cost ini. Biasanya kita diberitahu bahwa kualitas yang bagus itu pasti cost-nya lebih mahal, ya nggak? Biasanya kan dari awal kan. Nah, misalnya kita beli HP
HP yang murah biasanya jelek gitu. Kalau HP yang mahal biasanya bagus gitu. Nah, itu sebenarnya kalau di bidang software engineer itu sedikit fluktuatif. Gimana besarnya sebuah project itu. Misalnya kalau misalnya suatu project itu project kecil lah yang misalnya buat untuk yang dipakai cuma sehari-hari, yang usernya paling ada belasan atau ratusan, itu biasanya ya benar kita bisa memilih tanpa arsitektur pun masih bisa jalan gitu. Dan misalnya deliverance-nya juga tidak perlu cepat gitu kan ya. Nah, kita bisa lihat di visualnya di sebelah kanan. Yang garis warna coklat itu kalau misalnya kita memiliki low internal quality. Kalau yang garisnya biru itu dari high internal quality yang tadi disebutkan, kita memiliki arsitektur yang bagus, itu bisa mengurangi drop off dari produktivitas si developer itu sendiri. Mungkin memang kalau misalnya kita lihat dari grafiknya, itu di poin pertama itu bakal ada di sini akan ada drop off kan. Yang low quality akan lebih cepat untuk di deploy. Tapi misalnya kalau kita lihat jangka panjang, dia akan mengurangi productivity karena yang tadi si craft-nya itu semakin ke-build lebih banyak gitu, sehingga membutuhkan waktu untuk extra time untuk effort memperbaiki dan menambahkan fitur seperti itu. Tapi ya itu tadi kita harus mempertimbangkan juga besar si project-nya. Kalau misalnya emang di si project-nya udah beres di sini, berarti kan perbedaannya tidak terlalu signifikan kan. Itu. Jadinya kita harus tetap fleksibel gimana kita harus memanage arsitektur kita dan sebagainya gitu. Oke, selanjutnya itu kita harus masuk ke sistem engineering. Nah, suatu sistem software itu tidak akan pernah komplit kalau misalnya yang kita bahas itu enterprise Android apps ya. Kalau misalnya yang kita bahas itu sebuah enterprise apps. Enterprise apps itu seperti aplikasi yang memang sudah besar, emang dikhususkan untuk perusahaan besar dan sebagainya, itu user pun udah ditujuankan untuk scope yang besar, itu disebutnya enterprise apps gitu. Itu tidak akan pernah komplit, selalu bakal ada business requirement baru, change in operating environment. Kalau misalnya saya contohkan itu, kita hubungkan dengan kurikulum barunya Syscom gitu ya. Kurikulum barunya Syscom itu kan sekarang kita mau ke dunia game gitu. Contohnya kalau kita mau development game, misalnya kita mau memakai framework misalnya yang terbaru itu Unreal Engine gitu ya. Itu tuh sangat cepat lagi berkembang. Akhir-akhir ini setahu saya ada perkembangan baru yang namanya Unreal Engine 5, itu dia mempunyai lumen dan segala macam fitur-fitur partikel baru dan sebagainya. Nah, itu kan suatu perubahan environment yang cukup besar gitu. Kalau misalnya si arsitektur program kita tidak menyesuaikan dengan perubahan environment itu, ketika muncul fitur baru ini dan bisnis mau mengimplementnya, itu kita harus merombak secara full. Makanya ini harus jadi suatu concern dalam membuat software atau sistem ini. Yang ketiga itu force of entropy. Kalau misalnya kalian tahu entropy itu salah satu hukum dari termodinamik. Nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya mungkin ya. Nah, ini tuh kalau suatu sistem yang tidak pernah komplit itu akan melakukan continuous adaptation. Nah, continuous adaptation tentunya perlu arsitektur yang mudah menerima perubahan itu. Kalau enggak misalnya selalu sedikit sulit juga ya kalau misalnya setiap ada perubahan atau misalnya ada requirement baru, kita harus merombak cukup besar komponen dari softwarenya gitu. Otomatis itu bakal menjadi cost lebih banyak lagi untuk perusahaan yang menghosting si enterprise app itu sendiri. Nah, itu makanya sistem engineering itu adalah suatu disiplin engineering di mana itu tuh dipakai untuk membuat, mengextending dan memaintaining suatu teknologi sistem. Itu. Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan untuk sistem engineering proses itu sendiri. Bisa dilihat dari grafik belah kanan, itu tuh kita melihat software sistem itu dilihat dari waktu development-nya gitu. Ketika ada business requirement baru masuk, itu software system tuh harus melakukan evolution proses melalui sistem engineering ini. Nah, otomatis si software system itu harus ready dalam menangani perubahan itu. Di saat yang sama mereka tuh harus mendeal dengan force of entropy dan operating system requirement. Apa sih itu force of entropy? Entropy itu sendiri adalah, kalau di konsep termodinamika, adalah untuk mengukur sistem fisik, di mana kalau misalnya semakin lama
itu maka sistem tertutup meningkat, maka ketidakaturannya pun meningkat gitu. Maka di sini kalau misalnya kita sambungkan itu, kalau misalnya si sistem kita tidak cukup baik dalam menerima perubahan, maka akan terjadi yang dinamanya arsitektur erosion. Itu tuh apa sih? Arsitektur erosion itu tuh dimana kalau misalnya kita sudah mendesain suatu arsitektur yang cukup baik, yang tanpa celah dan sebagainya, karena ada continuous evolution, itu terjadi erosi dan semakin lama si sistem yang kita udah buat tuh semakin jelek juga gitu. Itu suatu problem yang harus kita pikirkan juga dalam software engineering. Seperti itu. Dan kita juga secara langsung juga dibatasi oleh waktu juga, makanya itu sedikit yang kompleks yang harus kita pikirkan gitu dari arsitekting kita. Oke. Kalau misalnya tadi dilihat dari kalau misalnya dilihat dari grafik yang tadi, di sini kita saat sistem engineering itu dari decades, dari bertahun-tahun kita akan menghadapi 3 problem utama, yaitu complexity, change, dan uncertainty yang disebut dari 3 levels of system engineering yang kita akan bahas di selanjutnya. Nah, yang pertama itu adalah complexity. Karena misalnya si sistem kita itu sering kalau enterprise apps itu selalu berkembang berdasarkan dengan requirement, berdasarkan dengan environmental change-nya, itu otomatis kompleksitasnya pun selalu meningkat. Ini yang selalu menjadi problem. Mengapa kita harus melakukan self-assessment secara terus-menerus sebagai software developer. Karena kalau misalnya kita tidak misalnya mengikuti suatu prinsipal atau misalnya tidak pernah melihat bahwa ada celah di coding kita itu, kita akan terus-menerus menambahkan kompleksiti dari sistem kita yang membuatnya makin sulit untuk dia mengerti dan sulit untuk diprediksi by behavior-nya gitu. Untuk kompleksiti sendiri itu ada terdiri dari 2 sebenarnya tuh. Ada essential dan accidental. Nah, enggak, ini malah lain lagi. Kalau essential itu emang misalnya itu tuh kompleksiti yang emang diharuskan. Maksudnya itu sesuai dengan requirement dari bisnis kita. Sebagai contohnya itu tadi kalau misalnya kita disuruh membuat sistem pembayaran gitu ya. Pertama kali si program kita di launching itu cuma bisa misalnya support dari OVO gitu ya. Terus dari OVO kita harus handling juga misalnya selama berjalannya waktu harus ada menambah menjadi Shopee Pay, menjadi GoPay dan sebagainya. Itu tuh masing-masing dari pembayaran tuh punya handlingnya masing-masing gitu. Otomatis kan si software kita makin kompleks gitu. Itu esensial karena emang dibutuhkan berdasarkan business requirement. Ada yang kedua itu accidental complexity. Accidental complexity ini yang kita bisa kontrol dengan behavior kita sebagai developer. Yang kita harus misalnya menghasilkan program yang sesuai dengan prinsip tertentu dan sebagainya itu untuk mengurangi accidental complexity ini sebenarnya. Yang kedua itu changes. Yang tadi saya jelaskan bahwa suatu sistem tuh bakal terus berubah, mau nggak mau kita pasti akan berubah gitu. Contohnya kalau misalnya kalian tahu yang paling besar itu BCA ya. BCA itu sudah bertahun-tahun memakai sistem yang sama gitu. Otomatis dengan dengan dorongannya zaman, sekarang mereka mau nggak mau harus berubah gitu kan, harus melakukan adaptasi ke perubahan teknologi yang baru dan sebagainya. Yang akhirnya mungkin sekarang mereka mau move ke digital banking juga gitu karena kompetitornya udah mulai maju dan sebagainya itu pasti. Makanya suatu sistem itu pasti berubah dan itu saling interkoneksi. Change itu akan mengakibatkan kompleksiti yang lebih lagi gitu. Dan itu makanya ini salah satu problem yang harus kita hadapi sebagai software developer. Dan yang terakhir itu ada uncertainty. Kalau misalnya kalian tahu life cycle dari software developer itu cukup banyak dari misalnya dari proses requirement gitu, dari requirement terus ada lagi yang lain gitu sampai akhirnya deployment gitu. Dan setiap proses ini tuh pasti ada uncertainty yang harus kita hadapi. Contohnya itu yang tadi di awal desain sistem tuh kita cuma rencana itu misalnya ada OVO nih. Nah, kita mengeluarkan asumsi. Makanya kenapa kalau misalnya kalian sebagai di S1 itu kalian kalau misalnya kalian sering melakukan penelitian itu kadang-kadang kita dikuatkan dalam membuat asumsi, dalam membuat hipotesis dan sebagainya. Itu tuh karena emang di dalam membuat sistem pun kita harus melakukan asumsi yang cukup baik gitu supaya tidak ada arsitekting yang salah dalam kita pembuatan. Walaupun emang makanya disebutnya asumsi terkadang seringnya itu memang salah gitu, tapi minimal si arsitektur kita tuh sudah ready untuk menghandle itu semua gitu.
Sebagai contohnya tadi pembayaran tadi cuma ada 2 misalnya di awal, ya kita berasumsi paling maksimal kita 5. Taunya ada 12 pembayaran lagi yang akan datang gitu. Otomatis kan harus ada perombakan. Kalau misalnya kita tidak ready arsitekturnya, otomatis akan merombakan secara full gitu. Nah, selanjutnya tadi saya sebutkan bahwa kalau misalnya seorang developer yang tidak memiliki yang tidak pernah melakukan self assessment, yang pernah berubah dan tidak pernah mengikuti suatu prinsip, itu akan mengakibatkan accidental complexity yang menyebabkan kayak yang complexity yang seharusnya bisa ditanggulangi sebelumnya gitu. Nah, hal pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah prinsipal dari clean arsitektur itu sendiri, berdasarkan buku clean arsitektur ini kalau saya ambilnya. Itu sangat dipentingkan kalau misalnya untuk membuat suatu program, karena kalau misalnya kita tidak mengikuti ini tuh prinsip dasar banget sebagai software developer. Saya beberapa kali di finansialku melakukan interview lulusan S1 itu basic dari software engineering-nya tuh nggak ada sama sekali. Gitu. Ini salah satu problemnya. Jadi makanya kenapa kalau misalnya kita nggak punya pengertian prinsip yang cukup kuat, kita malah masuk perusahaan itu buat ngacak-ngacak program si perusahaan, yang nanti si perusahaannya bakal keluarin cost lebih gede lagi untuk memfix itu. Seperti itu. Yang pertama kali itu mungkin disebutnya single responsibility principle. Jadi apa ini tuh? Dia sesuai dengan namanya, ketika kita membuat satu kelas dalam suatu software, itu harus hanya memiliki satu fungsi dan maksudnya tuh kalau misalnya kita mau merubah si kelas ini, ya kita cuma mau merubah satu tujuan, misalnya kalau misalnya untuk login ya login saja gitu dan sebagainya gitu. Jangan memiliki satu kelas memiliki banyak responsibility. Ini dapat menyebabkan spaghetti arsitektur disebutnya. Karena misalnya satu kelas itu bisa memiliki banyak sekali responsibility sehingga si program kita tuh banyak tightly dependence ke kelas itu sendiri gitu. Itu jadi suatu problem. Untuk memperbaikinya berarti harus banyak banget perubahan yang dilakukan. Makanya single responsibility ini tuh penting. Yang kedua itu open close principle. Open close principle itu apa? Jadi kalau misalnya kita membuat software itu banyak entities-nya seperti class, modul, function. Kalau misalnya Kotlin ada shield class dan sebagainya gitu. Itu harus terbuka untuk extension. Extension itu kalau misalnya pengembangan, tapi harus tertutup untuk modification. Gitu. Ini tuh untuk mengurangi apa sih? Kalau misalnya kita memodifikasi kelas yang sudah ada, otomatis kelas yang dependence ke dia itu harus berubah semua. Makanya kalau misalnya kita harus membuat suatu software arsitektur, semua entities-nya tuh harus ditambahkan tapi bukan dirubah. Harusnya seperti itu yang baiknya. Seperti itu. Yang ketiga adalah Liskov substitution principle. Liskov substitution principle itu adalah ketika kalau kita membuat software kita berdasarkan OOP misalnya, itu kan pasti ada misalnya parent class dan child class. Misalnya parent-nya tuh hewan, terus child class-nya tuh anjing misalnya, kayak gitu. Nah, si child class ini tuh harus tidak bisa jangan sampai merusak si identitas dari si parent-nya itu sendiri. Kayak gitu. Karena misalnya si parent itu punya beberapa fungsi yang dependence ke sesuatu gitu. Terus kalau misalnya si child class-nya itu ada suatu karakteristik yang membuat fungsi utama parent-nya itu jadi rusak atau tidak berjalan, itu berarti tidak sesuai dengan Liskov substitution gitu. Nah, kalau misalnya kayak saya kasih contoh itu mungkin transgender ya. Transgender misalnya. Transgender itu memiliki fungsi misalnya nge-extend dari cewek perempuan misalnya. Perempuan itu punya main function-nya melahirkan contohnya. Terus transgender itu mengextend si kelasnya perempuan, tapi ketika dipanggil fungsi melahirkan dia nggak bisa, soalnya kan dia tidak punya karakteristik itu gitu. Itu salah satu contoh Liskov substitution principle seperti itu. Yang keempat adalah interface segregation principle. Ini tuh di mana kalau misalnya setiap klien itu tidak boleh dipaksakan untuk mendefinisikan metode yang tidak dia gunakan. Sebagai contohnya, mungkin saya kasih contoh kalau misalnya kita membeli suatu
pentablet misalnya. Pentablet kan fungsinya banyak nih. Misalnya dia bisa pakai untuk main OSU gitu, bisa dia pakai untuk desain 3D, desain 2D, bisa juga kalau misalnya kita menulis kata Mandarin dan sebagainya macam kan. Nah, sekarang bayangkan kalau misalnya kita suatu itu, terus kita harus didefinisikan semua fungsinya, padahal kita nggak akan pakai itu gitu. Misalnya contohnya kita beli pentabletnya, oh kamu harus main OSU, main ini, caranya gimana gitu. Padahal kita cuma beli itu cuma buat main OSU gitu. Nah, itu tidak boleh dipaksakan gitu ya. Kita beli pentablet ya untuk main OSU saja gitu. Nggak usah kita harus mendefinisikan yang lain gitu yang kita tidak pakai. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah the dependency inversion principle. Yang ini tuh dimaksudkan adalah jadi kalau misalnya kita mendevelop suatu software itu pasti ada hierarkinya dari high level sampai hingga low level dan sebagainya. Jadi konsep dasar dependency inversion principle itu adalah abstraksi. Jadi kalau misalnya kita high level itu tidak bisa, jangan sampai dependence ke low level modules gitu. Tapi kita harus mendefine si low level modules itu sebagai abstraction. Seperti itu. Kalau misalnya saya kasih contoh itu di sini, misalnya dosen itu mengajar membutuhkan environment mengajar. Kalau misalnya yang salah itu, misalnya orang yang berpikir bahwa mengajar itu harus di kelas. Mengajar itu harus di kelas, berarti dia mendependensikan mengajar dengan kelas gitu. Otomatis dia nggak bisa kalau misalnya si ruangan kelasnya itu ternyata sekarang kan di full online-in gitu. Nah, dengan caranya gimana sekarang kalau misalnya kita buat mengatasi itu? Dengan caranya kita bikin abstraksi misalnya environment mengajar. Nah, si kelas itu salah satu extension dari si environment mengajar. Jadi sehingga kalau misalnya si dosen itu bisa mengajar di mana saja, apapun yang bisa di-extend dari si low level class tadi, low level modules, yaitu environment mengajar gitu. Jadi tidak terbatasi oleh low level modules itu. Soalnya kenapa ini bisa menjadi problem kalau misalnya si low level modulesnya itu ada perubahan, otomatis kita harus merubah juga high level modules kalau misalnya seperti itu. Sehingga si arsitektur kita tuh jadi buruk dan susah untuk di-maintain. Oke, sekarang saya akan kasih contoh mungkin ya. Kalau sekarang misalnya di sini single responsibility dari sini. Kalau misalnya di kanan ini adalah program yang saya tulis berdasarkan Kotlin di Android. Kita menggunakan data class user. Data class itu apa sih? Data class itu tuh sebenarnya kelas yang dikhususkan oleh Android development atau Kotlin itu sebagai kelas yang untuk menyimpan data gitu. Tapi sebenarnya kita bisa memasukkan fungsi di dalamnya gitu untuk melakukan login dan untuk melakukan register gitu. Tapi kan ini suatu problem, tidak sesuai dengan single responsibility principle. Data class itu untuk menyimpan data, tapi kita di sini masukkan untuk login juga dan untuk register juga. Di sini tidak jadi kurang maintainable nantinya. Kalau sekarang mungkin cuma ada dua fungsi, misalnya do login dan do register. Kalau nanti ada misalnya do update profile atau misalnya dan sebagainya itu kan bisa memunculkan spaghetti arsitektur tadi. Bagaimana kita menyelesaikan problem ini? Dengan menuliskan satu kelas lagi yang dikhususkan untuk login misalnya, dengan dengan menggunakan user sebagai konstruktornya gitu misalnya. Dengan ini kita bisa memfokuskan bahwa satu kelas ini login implementation ya fungsinya untuk login saja. Seperti itu. Selanjutnya itu open clause principle. Di sini saya punya coding seperti ini. Kalau misalnya di sini, kalau nggak salah kan tadi nanti ada penanya terbaik ya. Kalau misalnya ini, sekarang ada yang bisa tahu nggak apa yang ini salah kalau misalnya sesuai dengan open clause principle? Oke, nggak ada ya. Ya udah, paling saya jelaskan langsung. Jadi open clause principle kalau kita dilihat di sini, kita punya dua bentuk yaitu rectangle dan circle. Kita punya factory satu untuk mengkalkulasi area. Nah, bayangkan kalau misalnya kita mau menambahkan bentuk baru, misalnya oktagon atau dan sebagainya, otomatis kita harus melakukan modifikasi di calculate area. Jadi kita harus handling misalnya when shape-nya itu is ortogonal misalnya, kita harus menuliskan fungsi baru. Itu suatu problem karena misalnya kita menambahkan 100 shape yang lain. Otomatis kita harus merubah si factory ini sebanyak 100 kali. Seperti itu di open clause principle ini. Solusinya bagaimana kita bentuk seperti ini? Kita membuat abstraksi dari si shape.
Jadi sisi rectangle, si circle itu merupakan objek dari shape, lalu kita tinggal memanggil shape area ini. Jadi ketika ada menambahkan bentuk kelas lain, ya kita tinggal ekstensi abstraction-nya, nggak usah memodifikasi dari si area factory ini. Yang terakhir adalah list scope substitution. Ini saya kasih contoh 2. Yang pertama kali itu, misalnya ada bebek ya itu ya. Ada bebek yang asli dengan bebek yang elektronik gitu. Kalau misalnya kita bisa sampai, oh ini kelihatannya kayak bebek gitu, bunyinya kayak bebek terus, tapi dia nggak bisa jalan kalau misalnya nggak ada baterai. Berarti kan abstraksi kita salah. Soalnya kenapa? Fungsi utama dari si bebek, misalnya buat berenang itu dia nggak bisa jalan kalau misalnya nggak ada baterai. Gitu. Yang kita lihat juga contoh yang kanan. Jadi kalau misalnya kita lihat si Ferrari itu termasuk dari car. Car itu punya fungsi utama yaitu menyalakan engine. Tapi si Tesla itu electric car. Jadi kalau misalnya dia nggak di-charge, dia nggak akan bisa start engine. Otomatis waktu saat kita panggil si fungsi start engine, dia nggak akan jalan si Tesla. Soalnya kan dia akan return, terus nggak akan menjalankan fungsinya untuk start engine. Seperti itu. Jadi identitas dari si car-nya sendiri itu berubah. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah the interface segregation principle. Di sini saya contohkan menggunakan Java karena di Kotlin sendiri sih ini sudah dihandle dengan adanya default function. Jadinya kalau misalnya kita buat suatu interface, dia bakal otomatis membuat misalnya kalau misalnya dipanggil, ya kalau nggak didefinisikan si metodenya, dia nggak akan muncul, nggak perlu kita harus mendefinisikannya di project kita gitu. Nah, cara memfixnya gimana sih? Kita membuat interface ini yang tadi terlalu besar 3 ini, kan ini tiga masing-masing interface ini beda fungsinya. Yang pertama kali untuk klik, yang satu untuk long click, yang satu untuk touch. Ya kita pisahkan satu persatu. Jadi sehingga kalau misalnya si user mau membutuhkan cuma on click saja, ya jadinya kita nggak usah harus dipaksakan untuk mengimplementasi tiga-tiganya gitu. Dan yang terakhir adalah dependency inversion principle. Ini yang paling penting kalau menurut saya. Soalnya ini yang kalau misalnya tidak diimplementasi, proyek kita bisa jadi kompleks banget. Contohnya itu seorang engineer misalnya. Dia tuh butuh program untuk berjalan. Nah, tapi gimana kalau misalnya suatu saat si programnya ini kita mau tambahkan atau berubah gitu. Di sini di kelasnya kita panggil program kan. Caranya gimana kita mengabstraksikan lagi si program itu menggunakan interface. Sehingga suatu saat di kelas kita dipanggilnya itu si abstraksinya, bukan si program utamanya. Yang tadi kan yang saya jelaskan kalau dosen mengajar di sininya, di bagian sininya bakal ruangan mengajar misalnya. Otomatis dia tightly coupled ke ruangan mengajar. Kalau nggak ada ruangan mengajar, dia nggak akan bisa ngajar gitu. Contohnya, kalau misalnya kayak gini, si program ini termasuk super program dan program. Kita bisa tambahkan dengan abstraksi program ini. Itu dengan desain seperti ini, kita bisa mengurangi tightly coupled project disebutnya. Jadi kalau misalnya satu dirubah, nggak harus dirubah semua. Karena misalnya udah ada abstraksinya. Nah, sekarang masuk ke topik utama kita. Yang pertama itu desain pattern. Tadi seperti yang saya bilang kan, suatu program itu pemrograman itu sebenarnya bebas karena ini art kan. Semua orang bisa membuat dengan stylenya sendiri. Tapi kenapa dibutuhkan desain pattern? Karena untuk menjadi guideline untuk membuat suatu program gitu. Hal ini digunakan untuk apa sih? Seperti yang kita tahu kalau misalnya kita di pihaknya enterprise atau suatu perusahaan, programmer itu karena seorang developer itu dia selalu deal dengan seperti perubahan, terus adaptasi dan terus menerus, otomatis dia secara psikologis pun developer tuh pengennya lebih dan lebih terus menerus. Kalau misalnya seorang yang memiliki tadi setiap harinya tuh melawan perubahan dan adaptasi gitu, otomatis di bagian enterprise pun harus menyediakan misalnya, harus kejelasan misalnya saya terlalu lama di sini, saya tuh kelebihannya dapatnya apa gitu.
Nah, kenapa dibutuhkan makanya desain pattern gitu. Itu tuh untuk kayak gini, kalau misalnya kita enterprise memang sudah tidak bisa memberikan provide lebih lagi misalnya untuk misalnya untuk salary dan sebagainya, otomatis kan kita harus mencari pengganti. Itu lebih kayak transfer knowledge. Jadi kalau misalnya dengan desain pattern tertentu, suatu standar tertentu, proses pembelajaran untuk karyawan baru itu jauh lebih cepat. Dan lagi kan ini memang si desain pattern ini biasanya sudah dirancang dengan matang gitu. Contohnya yang di kiri itu tuh salah satu yang disebutnya clean architecture di Android development. Biasanya itu terbagi dari 3 layer, yaitu data layer, domain layer, dan presentation layer. Data layer itu biasanya lebih, dan masing-masing layer ini tuh harus terenkapsulasi. Jadi masing-masing layer tidak bisa mengakses secara langsung. Misalnya dari presentation layer ke data layer nggak akan bisa. Dia harus melewati MVVM presentation ini. Gitu. Dan masing-masing itu harus mengikuti dependency rules. Biasanya ini menggunakan DI atau dependency injection disebutnya. Tapi mungkin itu saya nggak akan jelaskan secara detail karena lebih masuk ke Android development-nya. Tapi secara data layer itu komunikasinya dari data layer, terus domain layer itu biasanya lebih kayak use case. Misalnya kita membutuhkan data transaksi misalnya. Dari ini kita berarti mencari ke domain transaksi, lalu kita koneksikan ke data layer-nya, lalu data layer itu akan dibalikan ke presentation layer, data transaksi itu. Seperti itu. Kalau misalnya di Android itu, biasanya saya menggunakan ini yang disebutnya MVVM arsitektur. Itu tuh kenapa saya menggunakan MVVM arsitektur, karena MVVM sendiri adalah pattern yang direkomendasikan oleh Google di Google I.O. gitu. Untuk ininya karena mudah dimengerti dan sangat rigid gitu dan interfacing-nya cukup mudah. Kalau misalnya kita udah mengimplementasi dependency injection dan sebagainya, software arsitektur yang cukup baik gitu. Di sini tuh terdiri dari presentation layer itu yang atas, yang activity atau fragment yang berkomunikasi langsung secara langsung ke user. Terus kita ada view model yang berguna untuk mengkomunikasikan apa yang di request user ke repository. Repository itu data layer yang dia berkomunikasi dengan local database atau misalnya remote data source. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke main course kita yaitu architectural principle. Architecture principle itu sebenarnya berfokus ke kualitas dari internal yang tadi saya sebutkan. Biasanya itu tuh terdiri arsitektur principle itu terdiri dari dua, yaitu horizontal scaling dan vertical scaling. Seperti kalau misalnya kalian mengikuti webinar saya yang sebelumnya, itu saya pas menyebutkan kalau misalnya kita mendesain suatu arsitektur itu kita harus memikirkan antara vertikal dan horizontal scaling. Nah ini yang kita akan bahas lagi. Yang horizontal itu dia lebih berfokus ke changeability, bagaimana dia beradaptasi ke perubahan dan misalnya bagaimana dia menjadi software yang tahan lama gitu, nggak cepat. Yang kalau misalnya si software itu tidak didesain untuk bertahan jangka panjang, maka otomatis suatu saat nanti bisa perusahaan bisa mengeluarkan cost besar untuk merombak keseluruhan si arsitektur itu. Kalau misalnya vertikal itu lebih ke kualitas, misalnya apakah kita mau mengekspand di bidang security-nya atau safety-nya atau real time capability dan sebagainya. Ini untuk grafik visualisasinya. Kalau misalnya vertikal itu kita lebih berfokus ke di sini safety, security dan real time dan sebagainya. Kita bisa di sini biasanya ada sistem analis yang menganalisis dari metris apa aja sih yang kita butuhkan, misalnya ada safety-nya atau security-nya. Kalau misalnya kan yang webinar sebelumnya saya sebutkan finance itu pasti all about trust, berarti kan kita harus menilai sekuritasnya. Kalau horizontal sendiri itu bagaimana kita merancang arsitektur kita untuk menerima behavior tertentu, misalnya contohnya apakah ada perubahan yang sedikit intens dan sebagainya macam, apakah si arsitektur kita tuh kuat lama sehingga tidak terjadi arsitektur erosion dan sebagainya gitu. Oke, yang kita akan bahas di sini sebenarnya tuh arsitektur prinsipal itu ada beberapa, cuman karena keterbatasan waktu saya akan berfokus ke changeability karena ini sesuai dengan topik kita kan Android development. Android development itu kalau misalnya di arsitektural paling sering dipakai itu adalah partitioning, encapsulation, dan coupling untuk membuat
prinsipal arsitektur yang baik gitu. Oke. Partitioning, encapsulation, dan coupling. Itu merupakan arsitektur yang sangat powerful. Dia dirancang oleh David Parnas di 1971. Dan sampai saat ini pun walaupun dia sudah tua 1971, ini tuh sering banget dipakai dan masih continuous development gitu. Ini tuh terbagi menjadi 3 sebenarnya. Untuk dari sistem keseluruhan kita partition menjadi modul-modul kecil-kecil, lalu kita enkapsulasi si partitionnya, lalu kita koneksikan antara modul menggunakan metode coupling tertentu, biasanya melalui interface atau dan sebagainya. Mungkin kalau saya kasih contoh, ini adalah suatu sistem, kalau misalnya aplikasi kecil mungkin tidak sekompleks ini, tapi kalau misalnya kita sudah masuk yang dinamanya enterprise apps, itu pasti banyak banget ya service yang kita pakai, nggak mungkin cuma satu gitu. Kita butuh yang lokal, kita butuh yang misalnya eksternal, third party juga ada dan sebagainya gitu. Makanya di sini ada internal dependency, external dependency, ada sistem boundary dan functionality dan data gitu. Di sini tuh kalau misalnya kita lihat di sini kan kompleks banget. Makanya gimana caranya kita mengurangi kompleksitas dari suatu sistem dengan cara partitioning ini. Seperti itu. Nah, ini partitioning itu greatly reduce the complexity of the system, karena misalnya kita membagikan bagian-bagian software kita berdasarkan fungsi tertentu. Itu sangat penting banget ya. Soalnya misalnya di sini tuh kita harus membagi partition itu berdasarkan cohesion disebutnya. Cohesion itu apa sih? Cohesion itu tuh menunjukkan bagaimana berfokusnya si partisi yang kita gunakan, yang kita buat gitu contohnya tuh. Partitioning itu sendiri itu tuh sebenarnya membagi-bagi sistem keseluruhan menjadi smaller unit itu dengan rules tertentu. Biasanya kalau misalnya paling sering itu tuh dibagi berdasarkan cohesion ini. Cohesion itu tuh berdasarkan goals. Kita kasih contoh satu. Misalnya suatu kita mau merubah mobil kita menjadi audio sistem yang lebih bagus itu contohnya. Kita lihat di sini kita mau melakukan partition B dan A. Tapi di sini kita lihat si partition B itu tidak menunjukkan apa-apa di sini. Apa yang dia bagi gitu. Kalau misalnya si baterai itu masih kemana-mana, terus dependensinya masih kemana-mana, terus masih acak-acakan banget gitu. Kita nggak tahu di sini tuh kita nge-partisi apa, sehingga kita bisa omongkan ini tuh low cohesion. Karena si partition B ketika kita baca itu apa aja sih, kok ada tuner di sini, kok ada fuel injection di sini. Kalau misalnya ini kan audio harusnya nggak pakai itu gitu. Makanya si fungsinya itu masih belum tersentralisasi gitu. Makanya low cohesion di sini. Partisinya nggak jelas gitu. Malah si kalau partisinya itu membuat kita pusing di sini. Kayak spaghetti kan kelihatannya. Dependensinya terlalu banyak antar partition di sini. Sehingga tidak mengurangi kompleksitas, malah menambah kompleksitas itu sendiri. Bagaimana kita memfixnya atau memperbaikinya itu dengan cara kayak gini. Kita membagi antara partisinya itu lebih jelas lagi. Ketika kita lihat di kiri, itu tuh kita langsung tahu, oh si partisi ini tuh mengomongkan tentang audio system gitu. Dan kita lihat dependensinya pun cuma satu di control panel dan baterai aja gitu. Karena setiap modul di audio system sudah terbagi berdasarkan fungsinya sendiri. Yang ini cohesion-nya tinggi menghasilkan good partition. Yang kalau kita baca pun langsung mengerti, oh ini tuh fungsinya untuk audio gitu. Yang ini fungsinya untuk engine. Seperti itu. Kalau misalnya kita implementasi di Android sendiri, itu tuh ada yang disebutnya clean arsitektur multimodul. Biasanya itu kita membuat aplikasi Android itu pertama kali kita buat aplikasi Android itu kita ada di app di sini paling atas di sini. Nah, kalau misalnya kita memiliki fitur yang banyak, itu kita harus membuat modul per modul itu berdasarkan fitur yang dibutuhkan. Contohnya itu kalau untuk login di sini kita buat modul library-nya fitur akun gitu. Nah, dengan membagi-bagi fitur ini, jadi kita tahu kalau misalnya kita mau fix bagian akun ya ada di modul ini gitu, karena sudah terpartisi dengan baik. Itu clean arsitektur. Tapi otomatis kita harus lihat juga kalau misalnya membuat suatu aplikasi Android, kita harus lihat kekompleksan dari si project kita. Kalau project simple kita buat clean arsitektur itu kita bisa sebut
si arsitektur itu over engineer Itu sehingga orang yang lagi bikin programming. Kamu pakai nama itu. jadi dibuat modulnya jadi sudah terpartisi dengan baik gitu. Kalau misalnya di sini kita lihat kan suatu program enterprise itu nggak mungkin berdiri sendiri. Kita misalnya memakai sub fitur misalnya Barexa atau sub fitur Danain dan sebagainya macam. Kan ini interkoneksinya cukup banyak gitu. Dan kita juga harus perhatikan kalau misalnya pembuatan modul di Android itu sebenarnya ada dua jenis, yaitu ada dynamic library dan library biasa gitu. Kalau udah library biasa itu biasanya kita membagi per modul, tapi itu tuh langsung dibawa dari APK out of the box gitu. Kalau misalnya dynamic library itu lebih on demand. Misalnya kalau misalnya kita butuh fitur Barexa itu cuman saat pengaksesan menu Barexa misalnya. Otomatis si fitur Barexa ini tidak akan di-include di APK-nya out of the box gitu. Otomatis kita bisa set dia kalau buka menunya baru di-download gitu. Itu untuk membuat aplikasi kita lebih efisien. Jadi tidak memakan size user lebih dari yang dibutuhkan. Itu sesuai dengan yang tadi juga yang kita tidak bisa memaksakan semua fasilitas itu dibutuhkan user gitu. Kayak gitu. Dan ini juga harus diperhatikan kalau misalnya kita mendefinisikan modul seperti ini yang di dependensi itu nggak boleh dari atas ke bawah, tapi dependensinya harus dari atas ke bawah, nggak bisa dari bawah ke atas. Kalau misalnya dari bawah ke atas itu akan menghasilkan si core itu, sekarang bayangkan kalau si core itu dependence ke app itu. Berarti kalau misalnya kita komunikasi antar data, si app ini kan berhubungan dengan user presentation. Berarti nggak sesuai dengan arsitektur kita dong. Soalnya kan si presentation layer itu nggak boleh komunikasi secara langsung ke data layer misalnya. Makanya dari atas ke bawah itu selalu dari atas ke bawah kalau misalnya untuk dependency modules. Dan tidak boleh ada cyclic dependence disebutnya. Cyclic dependence itu di mana kalau misalnya si fitur audiobook ini tuh dependence ke payment misalnya. Si payment dependence juga ke audiobook itu bakal kacau banget soalnya kalau misalnya di Android sendiri sih nggak bakal dimunculkan error code sih. Kalau misalnya kita melakukan cyclic dependence gitu. Seperti itu. Selanjutnya itu ada enkapsulasi dan coupling. Nah, enkapsulasi itu apa sih? Jadi kalau misalnya kita membuat suatu modul-modul tertentu, contohnya kalau misalnya kita buat di Android itu misalnya view model. View model itu tuh kita harus buat supaya si semua variabel dan fungsi yang ada di dalamnya itu nggak bisa diakses dari luar secara seenaknya gitu. Itu tuh untuk mengurangi banyaknya program ketika ada bug kita nggak harus testing satu persatu karena misalnya yang akses variabel itu tuh banyak banget misalnya dengan mengenkapsulasi si fungsi dan variabelnya. Sudah dienkapsulasi kita harus tahu metode couplingnya gitu. Di sini tuh kita harus mentargetkan couplingnya itu harus loose disebutnya. Ada dua sebenarnya coupling itu ada tightly coupled dan loosely coupled. Nah ini tuh salah satu yang harus dipentingkan juga. Tapi kalau misalnya kita sudah tadi memiliki solid principle yang tadi, kita tahu tadi ada dependency inversion. Itu tuh sebenarnya untuk membuat couplingnya itu menjadi loose. Jadi kalau misalnya kita rubah satu objek itu nggak perlu kita harus rubah keseluruhan. Itu. Dan ini kalau misalnya kita udah enkapsulasi, kalau misalnya kita hide semua, gimana sih cara kita komunikasi antar kelasnya kalau kayak gitu kan? Itu dengan cara interfacing dan akses protokol. Itu yang dinamakan dengan coupling itu. Nah, kita kasih contoh seperti ini. Nah, kita kan sudah partisi, lalu kita enkapsulasi. Jadi sebenarnya setiap partisi itu cuma bisa berkomunikasi dengan partisi itu tertentu. Dan setiap masing-masing kelas, si variabelnya cuma bisa diakses. Misalnya, sebenarnya ada dua jenis. Ada protected dan internal. Kalau misalnya protected itu biasanya benar-benar cuma bisa diakses dari satu kelas itu tertentu. Kalau misalnya internal, dia bisa diakses oleh kelas yang satu partisi. Nah, itu kita harus juga tahu kapan kita harus pakai protected, kapan kita harus pakai internal itu. Sehingga meningkatkan kualitas kode kita. Sekarang kita coba diimplementasi Android-nya.
salah satu implementasi yang paling itu di Android itu adalah view model encapsulation. Kita bisa lihat di kiri itu adalah code untuk membuat repository transaksi. Itu tuh di sini untuk melakukan fetching data dari local database dari DAO ini, data access oriented. Ya itu. Ini tuh dilakukan di worker thread gitu. Gimana kita berkomunikasi dengan view model kita gitu. Dari view model kan kita akan berkomunikasi dengan presentation layer, yaitu dari fragment yang tadi saya sudah sebutkan. Enkapsulasinya itu di bagian mana sih? Kita bisa lihat di sini. Di sini kan ada underscore transaksi sama m transaksi. Kalau di Kotlin itu ada dua jenis variabel, yang satu itu mutable, yang satu itu immutable. Kalau misalnya yang bisa dirubah itu kita pakai mutable. Kalau misalnya nggak bisa dirubah itu pakai immutable ini. Kalau misalnya kita lihat si mutable ini tuh private, berarti cuma bisa dirubah dari internal si transaksi view model. Otomatis si objek ini tuh terenkapsulasi menjadi satu view model. Begitu. Dan terakhir kali kita lihat di sini gimana cara kita interfacing-nya. Kita berkomunikasi dengan view model itu dengan cara dependency injection itu. Kita inject view model itu di sini. Seperti ini. Dengan itu kita bisa melakukan fetch transaksi. Dan itu prosesnya pasti dari fetch transaksi ke view model, baru ke data repository dibalikan ke view model, terus si transaksi bakal ditampilkan di presentation layer. Seperti itu. Untuk grafiknya tuh jadinya seperti ini. Nah ini kita lihat, ini terenkapsulasi menjadi satu ya antara repository dan view model. Dan ini si repository itu tuh diinjek dengan DAO, local database. Di sini pun sebenarnya tidak bisa jadi ini tuh tergantung sebenarnya bagaimana kita melakukan partitionnya tadi, rules-nya itu gimana kita sebenarnya. Tapi yang biasanya itu pakai cohesion. Nah kalau ada juga yang di mana si DAO ini tuh dimasukkan ke satu partisi. Kalau misalnya memang si database-nya itu khusus untuk fitur itu aja misalnya. Ini berkomunikasi dengan repository, view model, baru diinjekkan ke presentation layer untuk melakukan komunikasi data. Seperti itu. Mungkin sekian materi dari saya. Ini kalau misalnya ini kan saya menjelaskan cuma kulitnya aja. Kalau misalnya kalian mau tahu lagi, itu tuh saya mengambil source itu dari 3 buku ini, Clean Architecture. Yang ini tuh Clean Architecture tuh lebih kayak Bible-nya software developer sebenarnya. Kalau kalian udah baca ini, minimal kalian bakal ngerti konsep dasar membuat arsitektur yang bagus. Terus yang ada future-proof software system dan effective engineer. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Pak Joseph buat materinya. Sekarang kita lanjut ke bagian tanya jawab ya, Kak. Nah, kita udah punya beberapa pertanyaan nih, Kak. Yang pertanyaan pertama ada dari Kiki Wibowo. Apakah solution architect yang mendesain sistem awal dapat berganti orang tanpa perubahan signifikan di masa depan? Itu, Kak, pertanyaannya. Oh, tanpa berganti orang. Maaf, boleh diulang. Saya kayaknya kurang ngerti ini pertanyaannya kayak gimana sih? Sorry. Oke, Kak. Apakah solution architect yang mendesain sistem awal dapat berganti orang tanpa perubahan signifikan di masa depan? Oh, oke. Jadi sebenarnya kan benar. Jadi kalau misalnya software arsitektur itu sebenarnya bukan sebenarnya kalau misalnya kita menjadi seorang software engineer belum tentu kita menjadi software arsitektur biasanya. Kalau misalnya kita di perusahaan yang cukup besar yang biasanya mereka infrastruktur si IT-nya itu lebih banyak gitu, dan software arsitektur itu sendiri gitu, dia mendesain arsitek dari keseluruhan sistem. Tapi biasanya kalau misalnya perusahaan yang sudah memisahkan itu solution arsitek ini, biasanya mereka emang sudah memikirkan berbagai standar. Makanya tadi yang saya sebutkan yang paling penting itu adalah prinsipal dan standarnya itu. Kalau misalnya kita terlalu banyak freedom kita kasih ke orang, maka si sistem itu bakal kacau gitu. Makanya saat kita pertama kali mendesain di awal, kita harus penting banget kita melakukan dokumentasi kita tuh pakai misalnya MVVM arsitek tadi gitu contohnya tuh. Nah, kita mengutamakan misalnya clean code dan sebagainya macam gitu. Nah, jadi kalau misalnya perubahan signifikan di masa depan itu gimana
proses awal dari pembuatan arsitekturnya sendiri. Kalau misalnya di awal itu mereka nggak mengutamakan internal quality tadi yang saya sebut, ya ada kemungkinan perubahannya signifikan dan menyebabkan cost besar lagi ke perusahaan. Jadi intinya tuh software arsitektur tuh harus dipikirkan dengan matang di awal kalau nggak mau menjadi cost di masa yang akan datang sih. Itu. Oke, terima kasih atas jawabannya, Bapak Joseph. Terus ada pertanyaan yang kedua, kata Chandra Sadikin, ketika kita mendesain aplikasi, paling utama adalah fungsinya jalan. Tapi sekarang ini security juga menjadi faktor penting, padahal kompleksitinya tinggi. Bagaimana caranya agar kita tidak terlalu fokus ke security dan bisa seimbang development-nya? Thanks, katanya sebelumnya. Oke. Nah, tergantung kalau misalnya kita project-nya itu sendiri. Kalau misalnya kita diburu, misalnya emang si project-nya tuh dikejar-kejar mau rilis misalnya sebulan ini gitu ya. Tentunya emang harus fungsinya jalan dulu gitu. Nah, tapi yang seperti yang saya sebutkan, kalau misalnya kita bekerja di bagian finance atau misalnya yang kita bekerja dalam memproses suatu data dan sebagainya, itu tuh emang harus diutamakan si security-nya itu. Karena misalnya finance apps itu all about trust kan. Makanya security itu sangat penting sekali sih. Kalau menurut saya sih, kalau misalnya emang kita memfokuskan di security, berarti kan kita mau membuat suatu sistem yang secure, yang berkomunikasi langsung misalnya dengan data user yang kredensial dan sebagainya. Otomatis kita daripada kita percepat development-nya, emang benar kita harus memfokuskan dulu security-nya gitu. Kalau misalnya untuk development-nya semakin cepat atau enggak, untuk menyeimbangkan itu lebih dari teknologinya. Jadi kalau misalnya kita punya CTO yang bagus, dia itu kan dia tahu teknologi-teknologi tercepat yang bisa dia pakai gitu. Misalnya untuk enkripsi itu di Android kita bisa pakai Android Crypto, itu Jetpack security dan segala macam. Itu bisa mempercepat proses development dengan tingkat security yang tinggi. Jadi kalau misalnya saya jawab pertanyaan itu, kalau menurut saya itu bukan yang paling utamanya, itu bukan fungsinya jalan, tapi tergantung sih. Kalau misalnya emang kita lagi sprint mau cepat, ya benar fungsinya pentingnya jalan dulu. Tapi kalau misalnya kita emang mau membuat suatu aplikasi yang rigid, yang benar-benar penting, yang security-nya tinggi, itu memang kita harus utamakan security. Tapi cepat atau enggaknya itu gimana CTO-nya. CTO yang harus memikirkan teknologi apa yang tercepat bisa diimplementasi di saat itu. Gitu, tapi tidak mengorbankan sekuritasnya itu sendiri. Seperti itu. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak jawabannya. Ini ada pertanyaan baru lagi nih Kak, dari Prayogi. Jika aplikasi hanya menggunakan pattern MVVM tanpa ada layer seperti data layer, domain layer, seperti data layer, domain layer, apakah aplikasi menjadi low maintain app atau bagaimana? Oke. Jadi kalau misalnya untuk layer itu tuh sebenarnya kan lebih dari clean code arsitektur ya sebenarnya. Kalau misalnya untuk pattern itu seperti yang tadi saya sebutkan, sebenarnya untuk Android development itu tidak diharuskan selalu menggunakan tadi clean arsitektur gitu. Ada juga sebenarnya si MVVM itu sendiri tuh salah satu arsitektur gitu sebenarnya tuh, disebutnya MVVM pattern. Jadi kalau misalnya kita sebutkan apakah dia menjadi low maintain app, tergantung dari si aplikasinya, si fungsinya apakah kompleks dan sebagainya, apakah dibutuhkan clean arsitektur yang menjadi over engineered yang kata saya tadi. Untuk low maintain app tentunya iya, memang itu si MVVM pattern itu tuh minimal kita udah memakai pattern dari si aplikasi itu. Seperti yang disebutkan oleh di Google I.O., memang MVVM pattern itu termasuk pattern yang low maintain, yang tingkat maintainable-nya cukup gampang dan cepat gitu. Makanya kenapa direkomendasikan oleh Google I.O. sendiri. Jadi sebenarnya tidak harus memakai pattern data layer, domain dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian pakai pattern MVVM pun secara gak sadar tuh sebenarnya kalian sudah membagi layer itu. Cuman mungkin sih penamaannya berbeda gitu. Seperti itu sih. Jawab semoga. Terima kasih Kak jawabannya. Ini kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman ada yang mau bertanya, boleh langsung di chat di kolom komentar. Kalau nggak, boleh langsung open mic-nya atau raise hand dulu, nanti open mic.
belum ada pertanyaan baru nih Kak. Kalau aku nanya dulu deh, kalau Pak Joseph Sanjaya sendiri di perusahaan yang sekarang satu tim Android developer-nya tuh ada berapa orang sih Kak? Kalau di finansial aku sendiri itu sebenarnya timnya tuh kecil. Dari dulu tuh pertama kali saya cuma berdua, terus sekarang tuh bertiga. Nah itu yang nanya tadi itu Prayogi itu salah satu tim saya. Dia tuh yang magang di kantor saya. Terus ada juga yang satu lagi sebenarnya total kalau timnya sendiri itu bertiga sih. Kalau itu tim kecil. Cuma sih proyeknya sendiri proyek besar. Jadinya kenapa kita harus benar-benar mementingkan si arsitekturnya itu. Kayak gitu. Oke Kak. Kalau mau ngingetin lagi kalau misalnya ada peserta yang mau nanya bisa langsung tulis di kolom chat, atau panitia juga ada yang mau nanya bisa langsung tulis di kolom chat. Nah, tadi berhubungan sama magang nih Kak, kan kebanyakan pesertanya mahasiswa. Kalau misalnya kita mau persiapan magang sebagai Android developer, apa aja sih Kak yang harus disiapin? Oke. Jadi pertama kali itu sebenarnya kan kemarin tuh pas bikin topik ini saya pertama kali mau menjelaskan tentang Android App Component ya. Nah, sebenarnya yang pertama kali yang kita harus tahu itu tetap yang tadi kata saya sebutkan yang solid itu tuh penting banget. Soalnya kenapa kita memegang program perusahaan ya. Jangan sampai kita ngotorin perusahaan gitu. Si code-nya jadi membuat expense yang akan datang gitu. Salah satunya kita harus tahu dulu si code yang baik tuh kayak gimana dan sebagainya. Itu salah satu yang penting. Kedua itu kita harus tahu Android app komponen dari misalnya Android itu kan pembuatan APK-nya tuh menggunakan yang disebutnya Gradle itu kan. Gradle itu tuh apa sih? Gradle itu tuh sebenarnya tax wrapper sebenarnya itu tuh seperti tax wrapper. Jadi kalau kalian tahu pembuatan Android APK itu sebenarnya taxnya banyak banget dari misalnya dia harus kompilasi si Kotlin-nya menjadi Java bytecode, terus dari resource-nya kan .xml tuh mereka bisa jadi render jadi resource dan sebagainya. Ada disebutnya proses DX dan LX itu tuh sama si Gradle tuh dia ada disebutnya kayak Android Gradle tool yang mengcombine jadi APK itu. Nah, kalian tuh yang harus pertama kali tuh minimal harus tahu misalnya si Gradle tuh yang untuk proses masukkan dependensi dan sebagainya macam itu tuh ada dua, yang contohnya ada top module level, ada misalnya app module level dan sebagainya. Dan terus ada beberapa komponen yang harus kalian tahu kayak misalnya yang paling penting dulu aja, paling penting itu tuh yang presentation layer itu. Misalnya kan itu ada activity, ada fragment, ada service, broadcast receiver. Itu ada beberapa jenis. Kalian bisa buka di Android developer website utamanya. Itu bisa kalian lihat apa aja yang dipentingkan dan sebagainya. Terus yang terakhir kali itu paling life cycle-nya. Jadi kalau misalnya developer Android itu paling penting itu kita harus tahu life cycle dari setiap komponen Android yang kita developer. Misalnya si activity itu punya life cycle sendiri dari dia dibuat sampai dia mati. Terus si fragment juga sama, service sama dan sebagainya. Itu yang 3 komponen penting sih yang kalian harus mengerti coba minimal gitu. Sama minimal kalian harus coba sekali coba build sampai APK-nya jalan gitu. Jadi minimal kalian tahu oh development-nya tuh prosesnya kayak gini, harus kebayang gitu. Kayak gitu sih. Terus kalau misalnya kalau lihat ya kalau kalian mau siap-siap magang, sekarang tuh enak banget kalau zaman sekalian tuh ada kampus Merdeka. Bahkan kalau misalnya kalian sekarang semester 4 ke atas, buka website kampus Merdeka itu kalian bisa daftar kemanapun yang kalian mau, bisa gantiin mata kuliah itu. Itu bagus banget sih buat nambah experience kalian. Kalau misalnya kalian ikut itu yang webinar terakhir, saya bilang kan sekarang tuh industri tuh kacaunya tuh, dicari Android developer fresh graduate tapi experience-nya minimum 2 tahun kan gak jelas gitu kan. Kenapa kita baru lulus tapi experience minimumnya 2 tahun. Soalnya perusahaan tuh nge-expect kalian udah melakukan eksplorasi di bidang Android pun sendiri di pas saat kalian minimal 2 tahun. Yang dimasukkan tuh seperti itu. Makanya kenapa ini magang kampus mereka penting banget sih menurut saya. Kayak gitu. Ya, terima kasih Bapak Joseph. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Jimmy Lukito. Pak Joseph, boleh dong bagi pengalaman buat teman-teman mahasiswa gimana caranya biar sukses di aplikasi developer dan butuh apa aja kalau mau jadi seorang Android developer. Terima kasih. Oke.
Oke, mungkin saya sharing yang dari pertama kalinya ya. Yang paling penting itu sebenarnya disesuaikan dengan webinar saya terakhir adalah grow mindset itu. Jadi kalau misalnya kalian bedah nih, banyak orang yang saya temuin ya dari angkatan saya, dari segala macam itu mereka banyak yang bilang, "Oh, saya pengen jadi developer, oh saya pengen jadi web developer, pengen jadi misalnya PLC engineer dan sebagainya macam." Cuma banyak orang tuh cuma omdo jadinya. Kalau misalnya mereka ngomong, "Oh, saya pengen jadi web developer nih." Kalau misalnya kalian nggak pernah mau tahu apa yang di dunia developer itu sendiri, ya kalian cuma omdo gitu. Ya kalian nggak akan pernah dapat yang kalian mau gitu. Berarti langkah pertamanya kalau saya tuh rasa ingin tahu dan grow mindset itu sendiri sih. Melihat ada problem itu sebagai challenge kalian gitu. Dan misalnya membiasakan habit kalian tuh menjadi orang yang memiliki grow mindset. Karena kalau kalian lihat sendiri ya, orang sukses tuh semuanya nggak pasti memiliki grow mindset. Nggak mungkin ada di orang yang sukses tapi nggak punya grow mindset tuh. Kenapa dia bisa di atas gitu kalau misalnya nggak punya grow mindset. Kalau misalnya nggak punya, mah ya udah jatuh sekali udah aja, udahan gitu kan. Makanya itu setiap ada perubahan dikit dihargain gitu. Misalnya contohnya, oh kalian sekarang Android development udah tambahan ilmu nih. Oh ada ini yang baru, itu tuh kalian hargain gitu. Jadi perubahan sedikit apapun itu tuh penting buat seorang developer gitu. Intinya itu harus fokus learning juga sih. Yang saya lakuin itu contohnya kalian sebagai seorang mahasiswa tuh harus tahu tujuan kalian dari sekarang. Walaupun misalnya sekarang kalian belum ada, harus benar-benar cari dulu misalnya apakah kalian mau jadi game developer kah? Makanya kalian bisa masuk ke Syscom di sini kan sekarang mengutamakan tentang game development kan. Atau misalnya kalian mau jadi web atau misalnya kayak saya di Android developer dan segala macam. Kalian harus tahu dulu tujuan kalian, terus strive ke situ gitu. Contohnya tuh kalau sekarang mah disebutnya fokus learning. Fokus learning itu di mana kalian nggak usah nyari materi. Kalian subscribe, materi itu dikasih ke kalian setiap minggu, setiap hari lewat email. Kalian tinggal buka, baca gitu. Tapi itu bisa dilakuin kalau kalian udah tahu tujuan kalian dulu. Misalnya kalian mau jadi web developer, ya misalnya banyak sekarang kalau saya kasih tahu ada DevIN misalnya, ada Medium, ada Fitly, ada misalnya kalian bisa join juga ke subreddit kalau misalnya kalian pakai VPN ya, subreddit misalnya join ke Android developer-nya, misalnya join juga ke Telegram-nya. Yang paling penting juga itu adalah circle kalian. Jadi misalnya kalau misalnya kalian circle-nya memang misalnya kalian sekarang merasa pas kuliah nih circle kalian tuh kebanyakan main, mendingan kalian leave gitu, cari tempat yang orang yang bisa ngebuat kalian grow juga. Soalnya circle kalian juga salah satu yang penting banget sih. Kalau misalnya kalian di circle yang tidak berkembang, cuma main doang, itu suatu problem juga sih. Soalnya ini kuliah itu tuh udah bukan prioritasnya main sih. Prioritasnya tuh kalian udah mempersiapkan nantinya gimana gitu. Nanti jangan sampai kalau kalian prioritasin main, pas beres-beres kuliah itu kalian belum ready buat ngelawan arusnya. Gitu kan jadinya kan kakak kalah gitu ya. Makanya banyak sekarang tuh orang-orang lulus gak sesuai dengan bidangnya tuh karena itu. Karena mereka pengen tapi nggak pernah mau tahu. Jadi kan bullshit gitu. Intinya gitu sih. Saran saya itu fokus learning aja. Kalian yang udah tahu tujuannya, kejar. Kalau yang belum tahu, cepet cari sebelum lulus. Soalnya kalau nyari kalian sudah lulus, udah telat sih. Kayak itu, waktunya udah nggak ada. Kayak gitu sih, masukan saya. Ya, terima kasih Bapak Joseph. Ini ada pertanyaan lagi dari Chandra Sadikin. Katanya kalau sebagai beginner, lebih baik belajar how to develop aplikasi dulu atau belajar sebagai cloud engineer. Thanks. Oh, oke. Kalau misalnya cloud engineer sendiri dengan developer itu tergantung dari skupnya itu. Tadi saya bilang kan, kalau misalnya cloud engineer, ya dia mendevelop aplikasi berbasis dari cloud. Ya, kalau misalnya menurut saya sih, kalau misalnya kalian mau beginner, kalian harus tahu dulu masuknya mau kemana yang tadi saya sebutkan. Kalau misalnya mau jadi developer, kalau jadi web, ya pelajari keseluruhan tentang web dulu gitu. Terus ikutin si newsletternya dan sebagainya macamnya. Tapi kalau misalnya kalian emang mau jadi cloud engineer, ya ikutin di bidang situ sih. Itu suatu bidang yang berbeda kalau menurut saya. Oke, menarik nih jawabannya tentang berarti nge-spesialisin di satu materi dulu ya, Kak? Ya, benar. Ya, kalau misalnya kemarin kan saya pada bilang itu kalau si Bruce Lee kan,
si Bruce Lee itu pernah bilang kalau misalnya dia tuh nggak pernah takut sama orang yang tahu 1000 tendangan, cenah. Dia takut sama orang yang tahu 1 tendangan yang dilatih 1000 kali, nah itu. Jadi makanya kalian harus tahu fokusnya dulu. Oke, menarik nih Kak. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih Kak dari Giri. Pertanyaannya, kalau untuk developer pemula, menurut Joseph, apa lebih baik belajar dulu software arsitektur ini atau bikin dulu app simple sambil pelan-pelan learning by doing mengenai software arsitektur ini? Nah, kalau Pak Joseph sendiri, sebelum bikin app, sudah menguasai software arsitektur ini atau belajar seiring bikin apps? Terima kasih. Oke. Sebenarnya itu kan approach-nya tuh masing-masing beda ya. Ada juga yang orang yang saya tahu tuh dia pertama kali cuma mulai dari jadi raba-raba dulu, akhirnya dia bisa jauh lebih jago dari saya juga ada memang. Itu sebenarnya balik lagi ke approach-nya. Tapi kalau misalnya ditanya approach-nya saya gimana, saya tuh selalu punya konsep tuh kalau misalnya kita mau mengerjakan sesuatu, contohnya kalau saya kasih pemisalan tuh seorang penebang kayu gitu ya. Kalau misalnya kalian dikasih task buat nebang kayu, kalau saya mah biasanya tuh saya pertajam dulu si kapaknya supaya si pohonnya itu lebih cepat tumbang. Kalau misalnya ada juga orang yang emang suka apa sih si kapaknya dihajarin aja sampai itu juga nggak salah sebenarnya. Cuman mungkin jadi buat memperbaikinya contohnya hasil yang didapatkan misalnya si kayunya tuh lebih banyak cacatnya misalnya contohnya. Tapi kan otomatis kalau misalnya gitu juga bukan artinya jelek gitu. Artinya yang kayu ini jelek tapi nextnya berarti gue udah tahu nih taktiknya kayak gimana. Sebenarnya lebih balik lagi ke approach-nya. Kalau saya sih konsepnya dulu tuh saya memang gak jago-jago amat software arsitektur. Cuma dulu tuh saya pertama kali mencari dulu si software arsitekturnya tuh yang bagus tuh kayak gimana. Oh harus arsitekting dulu. Dulu tuh saya pakai MVP pertama kali. Cuma ya MVP saya juga sama jelek banget. Jadi itu mah pasti ada pemulaan sih. Semua orang juga ada starting point. Cuma approach-nya beda-beda. Nggak bisa saya define cuma kayak saya doang. Bisa sih. Tapi saran saya sih kayak gitu kalau mengerjakan. Contohnya nih kalian yang mau bentar lagi TA nih. Bikin laporan. Jangan langsung aja dibikin laporan asal-asalan gitu kan. Ya kalian berarti ngajarin kapak mintul gitu ke situ. Kalian cari cara otomatisnya, contohnya tuh kalau misalnya bikin formatting kayak gimana, itu bisa jauh lebih cepat kerjain daripada kalian manual gitu. Dan soalnya sekarang sumber banyak banget sih, kalian bisa searching di mana aja, kayak gitu. Menjawab gak ya kira-kira? Cukup menjawab, Pak Joseph. Ini ada pertanyaan lagi dari Aldi Hutasoid. Siang kok, saya ingin bertanya apakah ada framework yang bisa digunakan dalam software arsitektur dan jika ada, apa nama framework tersebut? Oke, kalau framework sendiri kan itu beda platform ya. Yang di sini tuh kalian mau tahunya di bidang apa? Kalau misalnya di Android sendiri, itu tuh emang ada platform. Malahan kalau misalnya kita mau merancang suatu arsitektur yang bagus, kita harus memakai framework yang bagus juga gitu, supaya si nantinya lebih general gitu, orang banyak yang pakai gitu, jadi nanti update-nya juga jadi gampang kalau pindah orang kayak gitu. Kalau misalnya mau di Android sendiri itu kan banyak framework-nya, kita tuh pasti menggunakan kayak Jetpack Lifecycle, misalnya MVVM itu sendiri kan salah satu komponen yang framework yang dibuat oleh si Google gitu kan ya. Terus kita juga pakai buat komunikasi data asinkronus itu pakai disebutnya bisa dua sih, bisa RX Java atau RX Kotlin atau misalnya bisa juga pakai Kotlin Coroutine dan sebagainya. Tapi kalau misalnya pakai framework tertentu ada juga kalau misalnya kita mau memakai pattern yang disebutnya MVI. MVI itu pasti harus pakai framework. Soalnya si Android sendiri kan dia nggak nge-provide itu gitu. Nah, mungkin bisa di-searching juga kalau misalnya di bidang Android sih itu keywordnya. Oke, thank you Pak jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Prayogi. Untuk Pak Jo sendiri, cara belajar Android itu bagaimana? Apakah seperti nonton YouTube, baca artikel, atau langsung praktek ngoding bikin project? Nah, oke. Kalau misalnya saya itu dulunya saya juga sama sih. Jadi kalau bikin coding dulu juga bikin coding aja langsung gitu. Cuman yaitu kita harus disebutnya continuous self assessment gitu kan. Selagi berjalannya kita bikin project, kita sekalian juga nonton YouTube dan artikel dan segala macamnya gitu. Kita makin tahu dan segala macam. Kalau misalnya kalian mau buat project nih ya,
project baru tentang apa gitu ya, kalian bisa cari dulu. Sekarang kan repository banyak ya di GitHub ya. Misalnya kalian mau cari arsitektur tertentu atau misalnya program tertentu, tentang misalnya kita mau buat aplikasi tentang resep makanan gitu ya. Ya kita bisa cari di GitHub, misalnya kita lihat, lihat yang orang bikin udah misalnya startnya ada 7.000 gitu ya. Kan udah banyak banget, berarti si proyeknya bagus. Kita pelajari itu. Nah, kalau misalnya saya tuh ke anak magang, biasanya hal pertama yang saya lakuin itu suruh dia buat pelajari suatu project dulu. Misalnya, bikin technical dokumentasinya dulu dan segala macam. Jadi dia tahu kan semua kayak interkoneksi si modulnya dan segala macam itu kan. Jadi dia udah tahu, baru diterjunkan ke ngodingnya itu sendiri. Minimal dia udah punya bekal dulu gitu. Tapi kalau dari saya sendiri dulunya, saya juga sama mulai langsung ngoding juga. Tapi yang paling penting itu sebenarnya self assessment itu sih. Jangan sampai berhenti self assessment kalau sebagai software developer. Oke Kak, thank you atas jawabannya. Buat Prayogi sudah menjawab ya. Buat peserta yang lain kalau masih mau nanya, kita masih ada waktu, boleh langsung ditulis aja di kolom komentar atau mau raise hand, mau nyalain mic juga boleh. Ini Kak, sambil nunggu pertanyaan selanjutnya, tadi berhubungan sama growth mindset sama self-assessment, aku punya pertanyaan nih Pak, kalau misalnya Bapak sendiri kan sekarang sudah kerja, tapi kan berarti kalau misalnya tentang growth mindset itu tetap harus belajar kan ya Pak? Nah, Bapak kalau misalnya itu berapa lama sih waktu yang disisihkan untuk belajar lagi? Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari saya sendiri kan, kalau untuk mau membentuk suatu grow mindset itu berarti kita juga harus membentuk grow habit disebutnya. Nah, kalau misalnya dari saya sendiri, biasanya saya menyisihkan dari waktu setiap hari itu pagi sebelum kerja jam 6 sampai jam 7 itu saya baca dulu artikel yang tadi kata saya kan yang dikirimin ke email itu. Kalian subscribe newsletternya, kalian baca dulu. Saya terus malam biasanya saya melakukan explore ke GitHub gitu ya. Kan kita bisa subscribe juga tuh misalnya tentang Android kan. Si Android itu biasanya dia munculin project-project orang yang very insightful lah. Kalau misalnya itu tuh bisa kita baca, di situ bisa dapat insight baru dan sebagainya macamnya. Kalau misalnya kalian tahu, kalau misalnya di sini kan ada rekan kerja saya juga, saya termasuk orang yang cepat berubah sih. Soalnya kan saya baca, ini bagus, saya implement. Jadi saya bagus, saya implement. Karena apa ya? Karena timnya kecil, jadi saya bisa lakuin itu sih. Tapi kalau misalnya tim besar itu biasanya terkadang nggak bisa kita seenaknya kayak gitu sih. Gitu. Tapi ya intinya kita harus buat dulu grow habitnya itu. Kalau saya sih pagi dan sudah kerja sejam cukup sih sebenarnya. Saya juga gak kebayang dulu kenapa pas kuliah nggak lakuin ya, padahal cuma sehari sejam gitu, sejam atau 2 jam bisa lah harusnya. Kalau anak kuliah apalagi kan waktunya masih nggak terlalu banyak kan. Oke Kak, thank you atas jawabannya. Ini diingatkan lagi buat peserta, kita ada lagi nih Kak, pertanyaan dari Kak Tony Cahyadi. Harap bantu arahannya. Saya sering melihat rekrutmen suatu perusahaan yang meminta keahlian ke beberapa bahasa pemrograman atau pengalaman di suatu bahasa pemrograman lebih dari 1 tahun. Mungkin saya mewakilkan bertanya, untuk Android developer lebih baik memfokuskan satu bahasa saja sampai bisa running lalu baru belajar bahasa Android yang baru, atau mempelajari kedua bahasa sambil membandingkan satu bahasa dengan bahasa lainnya. Oke. Kalau misalnya kalian, jawab dulu ya. Kalau misalnya kalian sekarang starting point, saran saya tuh mendingan cari dulu. Kalau saya dulu melakukan research dulu market pekerjaan itu sekarang demand-nya paling tinggi apa. Daripada kalian menghabiskan waktu untuk mempelajari suatu dua bahasa pemrograman, mendingan difokuskan ke satu. Misalnya sekarang tuh hampir gak ada Android development yang pakai Java. Itu suatu kenyataan yang saya lihat gitu. Jadi kalau saran saya sih, kalian kalau misalnya baru pertama kali mulai itu kalau menurut saya kalian banyak bahasa itu bukan sesuatu yang bagus juga sebenarnya mah. Mendingan kalian sama kayak tadi memasterkan satu bahasa aja kayak gitu. Kalau misalnya emang requirement perusahaan itu untuk kalian bisa dua-duanya, biasanya waktu interview kalian bisa show off skill kalian sebagai Kotlin developer misalnya. Itu mereka bakal lebih impress dibanding kalau misalnya kalian tahu dua-duanya tapi nggak master gitu.
Contohnya kayak gitu sih. Jadi kalau saran saya, kalau misalnya kamu mau ke Android developer, mending cari teknologi terbaru dan demand-nya yang paling tinggi yang mana. Kalau Kotlin, mending habiskan waktu kalian buat belajar Kotlin gitu. Soalnya Kotlin sendiri kan luas banget sebenarnya, ada banyak sih yang kalian bisa pelajari gitu. Terima kasih Pak jawabannya. Kalau menurut Bapak sendiri, untuk sekarang rekomendasinya kalau di Android belajarnya bahasa apa nih Pak? Kalau sekarang Kotlin sih, soalnya itu demand-nya tinggi banget buat Kotlin tuh. Bahkan yang sekarang Java pun mulai mau ditinggalkan, mau dipindah ke Kotlin sendiri. Kayak gitu. Ya, kalau misalnya kalian mau, sebenarnya kalau bahasa pemrograman kalian harus tahu scope-nya juga ya. Kalau misalnya kayak Android developer kan sekarang boomingnya ya tadi market demand-nya Kotlin. Kalau misalnya kalian mau ke machine learning engineer, kalian harus tahu demand-nya apa yang paling tinggi. Biasanya tuh Python misalnya dan sebagainya sih. Jadi kalian harus tahu satu demand marketnya kayak gimana, terus sesuai sama bidang kalian nggak gitu. Demand di bidang kalian, bahasanya Kotlin ya pelajari Kotlin gitu. Jangan ngabisin waktu buat ngabisin pelajari bahasa lain kalau menurut saya sih. Sambil menunggu pertanyaan lagi nih ya Pak, kalau misalnya Bapak sendiri dalam mencari anggota tim, apa sih Pak skill yang dipentingkan dari anggota tim tersebut? Apakah lebih penting hard skill-nya atau soft skill-nya Pak? Kalau saya tuh sebenarnya pertama kali itu pasti technical skill-nya ya. Technical skill tuh jadi kayak dulu saya sering tanya dari yang pertama kali pasti yang saya tanya itu dari solid principle tadi, principle software engineering-nya gimana. Oh, biasanya nah di sini biasanya orang-orang tuh udah pada jatuh semua. Soalnya banyak lulusan tuh nggak benar-benar ngerti tentang software engineering gitu. Kayak gitu, salah satunya itu. Terus kedua, dari analisisnya. Kalau kalian tahu di algoritma itu harusnya dipelajari tentang complexity dari si program kita. Misalnya dari ada penilaiannya kayak time complexity dan storage complexity. Itu biasanya ada yang disebutnya logarithmic complexity, ada disebutnya quadratic complexity. Itu ada analisisnya gitu ya. Jadi biasanya saya suruh bikin kalau program, suruh bikin project, terus saya lihat si code-nya tuh apakah dia efektif di bidang kompleksitinya dan sebagainya. Nah, kalau misalnya saran saya tuh ya, kalau kalian pertama kali lulus di bidang software engineer tuh pasti kalau kalian targetnya ke yang gede nih, yang gede itu pasti testingnya itu. Makanya kalian harus jago di bidang competitive programming. Soalnya itu yang penting kan sih. Segimana efektifnya kalian berpikir, segimana kalian cara menyelesaikan masalah. Dan di sini tuh penting banget matematika. Soalnya kalau misalnya kalian Jadi kalau misalnya ada konsep kalian yang matematika nggak penting itu salah. Soalnya kenapa? Di pemrograman tuh yang bisa membedakan kalian jago atau enggak itu dari kalian berpikirnya seefektif apa gitu. Itu biasanya dari gimana kalian menyelesaikan masalah dari matematika gitu. Kalau nggak percaya bisa cek itu sih di HackerRank sih. Kalian bisa HackerRank ada satu tab sendiri untuk matematika. Nah, kalau saran saya sih matematika kalau bisa dibikin soalnya tuh lebih ke case di HackerRank. Bisa juga dilihat di lead code dan sebagainya macam. Itu kan ada juga soal matematikanya. Nah, itu yang bisa melatih kita buat menyelesaikan masalah sih. Nah, perusahaan-perusahaan gede itu pasti testingnya itu. Kayak gitu sih. Ya, terima kasih Pak Joseph udah menjawab semua pertanyaan. Terima kasih juga kepada peserta yang sudah menanyakan. Nah, sekarang acara berikutnya kami sebagai MC akan memberikan sertifikat kepada pembicara secara simbolis. Ini sebagai salah satu ucapan terima kasih dari kami para panitia untuk Pak Joseph Sanjaya telah menjadi pembicara di webinar Disnatalis Fakultas Teknik yang ke-56 ini. Terima kasih Kak sudah mengisi acara ini. Semoga yang diberikan Kakak bisa bermanfaat ke semuanya. Oke. Untuk sertifikatnya nanti dikirim lewat email ya Pak? Ya boleh, terima kasih. Oke. Nah, setelah ini kita ada pengumuman nih buat tadi yang udah nanya. 5 pertanyaan terbaik bakal dipilih untuk pemberian voucher GoPay.
Untuk orang-orangnya, Untuk orang-orangnya, yang pertama ada Kiki Wibowo, kemudian yang kedua Chandra Sadikin, ketiga Prayogi, keempat Giri, kemudian yang terakhir Aldi Febri Utasoid. Selamat kepada pemenang pertanyaan, nanti akan diberikan voucher GoPay oleh panitia. oh iya Kak, tadi buat yang sertifikatnya kita boleh dokumentasi dulu nggak Kak? Boleh. Buat Aldi boleh minta tolong didokumentasiin, Di? Ya, boleh, Chris. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Oke, saya kasih aba-aba hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Terima kasih, Chris. Terima kasih, kok. Oke. Terima kasih, Kak. Buat yang pemenang juga, yang tadi ada nama-namanya di sana, boleh tolong nyalain kamera buat didokumentasikan juga. Aldi minta tolong lagi didokumentasiin ya, Di. Ya, boleh, Chris. Oke, saya kasih aba-aba 3 hitungan ya. 1, 2, 3. Udah, Chris. Terima kasih, Chris. Terima kasih juga, Aldi. Selamat buat para pemenang pertanyaan. Nanti tolong isi link presensinya. Buat semua peserta juga tolong isi link presensinya. Untuk link presensinya nanti bakal di-share di kolom chat sama Alex. Alex boleh minta tolong link presensinya. Sama Aldi, dokumentasi semuanya di sekali lagi. Boleh, Chris. Bentar ya. Diharapkan untuk semua peserta agar mengaktifkan kameranya. Oke, baik. Terima kasih yang sudah menyalakan. Jadi kayak semuanya ada berjumlah 1 slide saja, mungkin 1 kali aja ya. Saya beri aba-aba hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya, sekarang kita udah di akhir acara. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara ini. Terima kasih kepada Pak Joseph Sanjaya yang sudah menjadi pembicara pada webinar ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih semuanya. Dan di akhir kata saya ingin mengingatkan lagi untuk para peserta bisa mengisi link presensi yang sudah ada di kolom komentar. Terima kasih.